Welcome to Indos Across Borders, the podcast where we dive into the unique stories and experiences of Indonesians living abroad. I'm your host, Julian, and just like you, I'm exploring the possibilities of life far from Nusantara. Each week, we'll chat with fellow Indonesians from all corners of the globe, uncovering their journeys, challenges, and triumphs. Whether you're already abroad or dreaming of your own adventure, join us as we explore what it's really like to live beyond the borders. Now let's jump right into today's episode. Hey everyone, and thanks for tuning into another episode of Indos Across Borders. Hari ini kita kedatangan Noval Johaska, student dari Université de Rouen Economic, dan Noval ini adalah seorang Indonesia yang menurut gue personal memiliki personality yang menarik dan inspiring banget lah. Tinggal di Prancis selama 4 tahun almost. Noval, Thank you banget udah join sama kita hari ini. We are super excited to hear from you about your experiences and all of your stories in France. How are you doing? I'm great. Well, let's start by getting to know you a bit better. Boleh gak sih diceritain dikit Boleh dong. siapa sih Noval itu, dan kalau boleh tahu nih apa yang akhirnya membuat kamu decided untuk tinggal di Prancis instead of di Indonesia? First of all, thank you. Ini gue masuk podcast pertama kali di podcast Indonesians in Abroad. Nice, Julian. My pleasure. Finally. Okay. So background gue lahir 2001, jadi gue milenial. Jadi gue Gen Z, dan gue tinggal di Prancis sudah hampir 4 tahun. September itu bakal jadi tahun keempat gue bisa bilang kalau gue udah tinggal di Prancis. Terus gue anak bontot, jadi gue agak susah dipercaya sama orang tua gue untuk tinggal di sini. Karena kelakuan gue di Indonesia juga tidak mencerminkan sebagai orang yang bisa dipercaya lah ya. Sering pulang malam, sering gak ngabarin, terus sering hilang-hilangan, ya seperti itulah. Kurang bertanggung jawab. Terus gue seperti sekolah. Seperti itu banyakan anak Indonesia pada umumnya kali ya. Betul, apalagi anak bontot ya, yang sering dimanjakan. Betul. Terus gue sekolah di Bakti Mulia, sekolah di BINUS Internasional, terus akhirnya gue sekolah di Sekolah Katolik Ricci. Dari situ gue bisa belajar banyak hal dari tiap sekolah karena kurikulumnya beda-beda. Dari B400 itu swasta yang national plus, habis itu masuk internasional, terus gue masuk ke Catholic school yang entirely different from my childhood learnings, karena gue dari kecil gue diajarin ngaji, diajarin mengenai agama Islam. Tiap Jumat gue harus ngaji, setiap habis sholat Jumat sama ustadz gue di masjid. Habis itu gue masuk Katolik karena keluarga dari nyokap adalah Katolik semuanya, dan akhirnya gue belajar banyak hal. Gue terbuka lah pemikiran gue sebelum gue mencapai Prancis, dan I'm very grateful for that experience. Terus gue dapat exposure sama internationals udah lumayan sering karena gue sekolah di BINUS. Ketemu orang Chinese yang tulen dari Cina, bukan Cindo. Habis itu gue ketemu orang Rusia, gue belajar sama guru gue yang orang Filipina, orang Inggris, orang Australia. Jadi dari situ gue udah dapat bekal lah yang dibutuhkan, yang seharusnya ada dalam Indonesian culture lah ya, untuk lebih bisa integrated, lebih mudah sama culture dari Western, seperti Prancis dan negara-negara Eropa lainnya. Terus gue tadinya pengen masuk PTN, karena gue pengen jadi lawyer. Karena satu idola gue adalah si Hotman Paris. Dia merupakan lawyer yang lawyer yang norak ya, dengan cincin-cincinnya di tiap jari, tapi dia pinter, dan dia tuh apa ya, nggak kayak orang Indonesia gitu. Dia itu konfrontasional, dia itu nggak bertele-tele. Pokoknya apa yang menurut dia benar, dia lakukan lah. Dia dia menegakkan keadilan lah, buat orang-orang yang nggak punya duit, dan juga buat klien-klien yang super tajir. Gue kayak ngambil SBMPTN untuk masuk ke UI karena gue pengen masuk FHUI, and then gue gak keterima, dan dari situ gue lumayan terpukul karena gue nggak tahu plan B gue apa. Cuman pada saat gue SMP itu, gue punya kakak gue itu dia beda 5 tahun sama gue, dan dia udah di Prancis saat gue SMP. Dari situ gue udah
tahu lah ya mengenai seluk-beluk Prancis karena kita teleponan terus tiap minggu dan dia cerita-cerita terus mengenai Prancis. Terus gue tahu journey dia ke Prancis bagaimana. Habis itu kehidupan dia di Prancis bagaimana kurang lebih. Habis He itu was studying as well at this time? yeah, he was studying for his bachelor degree. Tapi bachelor degree dia Okay. beda, dia ngambil musikologi. Okay, Habis interesting. itu, and then dari situ orang tua gue menyarankan untuk kenapa nggak coba luar negeri aja dibanding kamu coba lagi ngambil GP lagi terus belajar SBMPTN lagi yang dimana chance saya itu lebih kecil dibanding keterima di luar negeri. Habis itu akhirnya gue ngambil French language courses di IFI di Tamrin di sebelah kedutaan besar Prancis. Jadi convenient kalau misalnya mau nanya mengenai program studi ke Prancis gimana karena ada namanya Asosiasi Campus France yang bisa ngebantu lu ngebuatin motivation letter, habis itu ngebantu lu gimana cara masuk kampus di sini, terus gimana tips and tricks untuk hidup di sini. Sebelum lo masuk ke sekolah bahasa Prancis, apa Okay. sih yang akhirnya ngebuat lo tergerak? Because if I heard correctly, it was kind of like your parents who mentioned that kenapa kamu nggak sekolah di Prancis juga aja? Okay, Apa yang tadi akhirnya membuat lo tuh kayak, I think that can be a good idea because ini apa? itu tadinya sih gue lebih setengah hati ya untuk ke luar negeri ya karena gue lebih suka dengan Indonesian culture walaupun gue belum tahu banget sih mengenai culture Prancis gimana dan culture lain gimana. Cuman gue pengen di Indonesia aja karena teman-teman gue banyak di Indonesia, terus gue lebih dekat sama orang tua. Ya istilah comfort it's your zone home gue lah. country lah ya. Yeah, Yeah. exactly. Okay. Jadi gue malas untuk keluar dari comfort zone gue. Habis Okay. itu akhirnya gue decided untuk udahlah coba aja di luar negeri. Soalnya di Indonesia kayak gue mikir ngapain gue di Indonesia lulus S1 sama kayak teman-teman gue, padahal gue bisa lulus S1 di luar negeri. Dan gue maksudnya itu bukannya gue merendahkan, tapi itu bisa sebagai poin plus gue yang bisa gue bawa setidaknya gue balik ke Indonesia. Gue belajar di luar negeri, gue udah keluar, gue udah expose terhadap culture dari Indonesia, culture dari luar Indonesia. And then akhirnya ya gue ditawarkan sama temen gue untuk ngambil program Ausbildung. Ausbildung itu dia program dari German government untuk kerja dan kuliah at the same time. Jadi itu kayak lu kerja, contohnya kayak lu di Burger King lu kerja sebagai waiter, and then lu at the same time lu bisa belajar untuk the management style or something like that yang bisa ngebuat lu naik tahap menjadi management team di Burger King atau di company lainnya. Jadi lu gratis kuliah dan lu kerja dapat gaji di situ. Cuman gue nggak begitu suka dengan Jerman karena gue nggak begitu dekat sama culture-nya. Karena gue nggak begitu tahu banyak hal tentang Jerman dan bahasanya juga at first gue nggak begitu suka karena terlalu kasar dan tidak ada cantik-cantiknya bahasanya. Akhirnya gue beralih ke Prancis. Gue give it a chance to French language and French culture. Akhirnya gue belajar bahasa Prancis. Gue lama-kelamaan suka dan gue sering mendengarkan lagu-lagu Prancis. Gue suka sama satu musisi Prancis namanya Jacques Dutronc. Salah satu rockstar, dia gayanya keren abis, dia ganteng. Pokoknya itu kalau tuh orang nyanyi ya cewek-cewek berkelompok-kelompok lah. Jadi gue suka ngeliatnya. Dan gue juga sering nonton beberapa kali dapat exposure nonton film Prancis dan banyak aktor terkenal dari Prancis yang main di Hollywood. Jadi kayak lebih familiar lah gue dengan Prancis. And this was after IFI ya? This was during IFI ini. Jadi during IFI itu semua mengenai Prancis kayak gue pelajari. Habis itu gue mulai fokus, gue mulai nulis motivation letter, gue mulai memperbagus nilai SMA gue, terus mempersiapkan mental dan berbekal diri untuk keluar dari comfort zone ke Prancis. And then I get accepted in Université de Rouen di Normandy ini. Finally ya udah gue lanjut aja. Gue langsung beli tiket pesawat, gue cabut ke sini. So here I am. For 4 years after, I'm still here in Rouen, my second home. So lo dapet kampus di Rouen ini nggak pakai beasiswa ya? So actually di sini tuh biaya kuliah itu jauh lebih murah dibanding di Indonesia. Jadi di sini itu
biaya kuliah di kampus PTN, karena gue masuk di kampus PTN-nya, bukan swastanya. Dan programnya itu dalam bahasa Prancis fully. Jadi harganya kurang lebih setahun itu lu bayar cuman 3 juta. Di sini hitungnya itu setahun bukan per semester. Kalau di Indonesia kan per semester ya, jadi per 6 bulan bayar. Kalau di sini per tahun. Jadi itu tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga. Di sini tuh bachelor degree 3 tahun. Oke, so beda ya sama di Indo. Karena kalau di Indo kan Di 4 tahun. Indo 4 tahun. Dan di Or sini juga tiga nggak setengah ada, cum laude. ya, cum laude. Iya, itu yang susah. Dan di sini tuh enaknya nggak ada skripsi. Jadi itu Oke. salah satu poin gue kenapa masuk Universitas Prancis lah. Terus kalau nggak pakai skripsi lulusnya gimana dong? How are you tested? Jadi di sini tuh parameter tesnya itu berdasarkan fakultas sendiri-sendiri. Kalau di fakultas gue itu dia lebih testingnya pakai disertasi. Jadi it's a Oke. form of essay, tapi lebih well organized, dia lebih banyak, dia lebih strukturnya lebih tertata dan lebih argumentatif dibanding esai. Tapi ada juga yang memperdepankan project. Jadi kayak teamwork, cooperation between students, and then juga ada UAS-nya. Dan di situ di-compile nilainya dijadiin average. Habis itu dihitung dihitung dari nilainya apakah dia berhak untuk lulus apa enggak. So for you personally, kalau pakai disertasi itu relatively easier daripada bikin skripsi? I wouldn't say easier. I think it's just less complicated. Karena kayak lo ujian, habis itu lo dapet format ujiannya itu bukan pilihan ganda, bukan short answers, but then long answers, tapi lebih ini aja, lebih Detailed susah ya? aja, lebih detailed. Nah itu. Like you have to be able to explain every single aspect yang udah pernah lo pelajarin during the sekolah. Yeah. I see. And I think it's a good thing aja kalau pakai itu, soalnya itu melatih critical thinking, itu melatih lu mikir banget lah, lu mikir mengenai argumentasi yang bakal lu taruh di kertasnya itu, dibanding kayak skripsi walaupun lu mikir juga, cuman itu lebih ribet aja lah sama lu harus terus menerus ngejar dosennya untuk ngevalidasiin tiap babnya kan, yang gue dengar dari teman-teman gue di Indo. Gitu sih. Bener banget. That is interesting. Now I wanna switch gears here. Gue pengen tahu deh about that transition moment. You have this airport moments which I know it was not easy. Itu lo lebih ngerasa deg-degan, nervous waktu ninggalin Indonesia, atau lo lebih kayak I'm excited to see what it looks like out there? Kalau gue sih jujur gue excited. Walaupun pas kita perpisahan, gue perpisahan sama keluarga gue dan teman-teman gue itu, gue nggak nangis sih, cuman keluarga gue nangis. Itu lumayan sedih gue di situ, cuman gue kayak excited nih. It's a very new chapter in my life. Kayak tiba-tiba yang gue nggak pernah jauh terbang 11.000 kilometer dari Indonesia, akhirnya I took that decision, and it's kind of daunting, but then it's very interesting. Kayak apa nih yang what will life throw at me in the future, and ya udah, gue kayak just look at the positive things. Walaupun lu bakal ninggal Indonesia, ya udah, you need to adapt and just stay true to yourself aja lah. Stay true to yourself and have positive mindset. I love it. I love it. Terus waktu lo nyampe di airport, lo keluar tuh di Paris kan, lo menuju ke Kota Ruang langsung. Iya, jadi gue tahun 2020 itu kan saat-saatnya COVID lagi merajalela ya. Itu pun tadinya gue, it's very interesting and sangat concerning ya untuk gue ya, apakah gue bisa terbang ke Prancis atau tidak, karena pada saat itu juga Indonesia lagi zona merah. Dan visa itu, gue apply visa tuh sekitar 5 bulan sebelumnya, dan akhirnya keluar pas bulan September. Jadi itu agak ngebuat gue telat ya untuk masuk kuliah, karena kampus gue mulai September periode belajarnya. Habis itu pas saat Prancis pun gue nggak bisa langsung ke Paris, karena gue lagi ngejar banget lagi ngejar waktu banget untuk mengejar ketertinggalan gue dari pelajaran-pelajaran yang harusnya udah gue attended 2 minggu sebelumnya. Karena gue nyampe pertengahan September, jadi gue bener-bener adaptasi dengan cepat lah, dan fortunately, and I'm grateful for my
colleagues di sini kita walaupun kita kuliah, kalau di Indo kan kalau lu kuliah lu bisa manggil temen ya, apa kelas-classmate lu, tapi di sini tuh kita nggak bisa langsung manggil mereka temen, kita manggil mereka tuh colleagues or kamarat. Itu kayak ya kayak lu dalam satu bidang, dalam satu society, tapi you're not that close to them yet, so you cannot classify them as your friends. Itu yang orang Okay. Prancis ajarin gue first lesson. Jadi gue nggak bisa manggil mereka sebagai temen. Already that's kind of a barrier gitu ya. Iya, already barrier udah langsung ditetapin, nggak bisa nih, Langsung tuh. lu bukan temen gue gitu. And then mereka ngebantu gue banget sih, karena gue dikit ya orang Asia dan baru nyampe Prancis dan juga baru belajar bahasa Prancis yang ikut program mereka di sini. Karena di ruang ini dia nggak banyak orang bukan Prancis tulennya ataupun yang udah tinggal di Prancis lama. Jadi ya I think I'm grateful karena mereka bisa empathy ke gue dan mereka ngebantu gue memperdalam pengetahuan gue mengenai sistem belajar, sistem PR, sistem ulangan di Prancis gimana. Okay. At this point waktu lo nyampe di Prancis, what was the French level? Jadi French level gue itu udah B2. Jadi itu kalau Eropa itu standarnya ada A1, A2, B1, B2, C1. B2 itu standar pokoknya lu udah intermediate di bahasa Prancisnya, lu udah bisa you're expected to understand and you can get your point across to you can elaborate it already, you can do a little bit of argumentation with another French. Okay. Jadi ya harusnya lu udah bisa ngerti. Cuman pas gue ngomong langsung sama orang Prancis itu beda. Karena gue pas di Indo gue nggak begitu praktis sama orang Prancis. Jadi kan beda accent Prancis ngomong Prancis sama accent Indo ngomong Prancis. Kalau accent Indo ngomong Prancis tuh kita lebih mudah nggak ngerti ya dibanding orang Prancis ngomong Prancis. Jadi ya di situ gue double effort sih in my first second year untuk kayak belajar lebih bahasanya. Habis itu gue juga belajar materinya dari profesor. Berarti yang udah lo pelajarin pas di IV, waktu lo nyampe di sini lo ngerasa kayak wow it's very different, beda banget dari yang diajarin sama guru di Indo, guru bahasa Prancis, tapi orang Indo sama native French-nya di sini ya. Iya beda banget. Dan mereka dan ada informal formal situation kan. Kalau informalnya itu orang-orang Prancisnya kayak sama teman kampus tuh, mereka lebih ngomong itu disingkat-singkat kayak di Indo lah, sama lah. Habis itu juga ada yang dibalik-balik kayak kuy, terus kemans, dimans, sama lah. Kayak di sini tuh juga ada mereka forum-forum begitu ya. Jadi bahasa slang juga ada ya di Prancis ya? Ada. So sekarang gue curious deh, waktu lo pertama kali nyampe di Prancis, hal apa sih yang benar-benar kayak surprising buat lo? Kayak gila ini Prancis banget, beda banget sama Indo, apart from the language ya tadi yang you mentioned. Iya, language. Jadi ada impression gue banyak sih. Pertama pas gue nyampe airport tuh, gue ngeliat orang-orang, they dress airport di Paris ya. Jadi mereka itu berpakaian functional tapi fashionable. Itu sih yang gue suka ya. Jadi lu nggak kedinginan, karena itu gue nyampe periode September, which is sudah mulai dingin. Jadi lu nggak kedinginan, tapi lu tetap ada stylish ya. Cuman pas gue nyampe ruang, I think karena ruang itu lumayan kayak kampung, lumayan kota kecil ya. Jadi lebih beda sih. Mereka lebih blend cara berpakaiannya. Habis itu juga lebih nggak diverse aja sih. Dan can I say like ruang itu lebih kayak Bogor atau Bintaronya, and Paris is like the capital, being like Jakarta-nya gitu. Iya betul, karena jaraknya juga nggak jauh, cuma setengah jam. Habis itu juga sering hujan di sini, bener lah kota hujan ini ruang. Jadi lebih ke Bogor ya berarti ya? Bener, lebih ke Bogor. Habis itu gue ngeliat yang gue lihat itu dan gue rasain pas gue masuk untuk beli roti, karena di Indonesia itu bukan sebuah culture ya untuk menyapa ya, menyapa penjualnya ya. Jadi lu kayak nggak ngomong selamat siang atau selamat pagi gitu, kayak it's not common gitu. Cuman pas di sini itu tuh mereka langsung nyapa bonjour, walaupun lagi ngelayan customer mereka langsung nyapa bonjour, dan kita tuh expected untuk menyapa juga, jangan diem gitu. And then setelah selesai transaksinya kita ngomong thank you, kita ngomong goodbye, merci, au revoir. Itu juga sesuatu yang harus dilakukan sih di sini sebagai form of politeness aja. Iya. Gue juga experience itu
Literally gue pas pertama kali baru nyampe kayak I feel like everybody's like shouting, telling me kayak bonjour dari jauh. Iya, Gue iya, kayak oh ini buat gue ya. Kayak ini cuma iya. gue doang yang ada di pintu masuk. Terus kayak bonjour, oh itu gue. So that's me like gue belajar di situ. Oke, gue harus bonjour juga. Tapi yang gue lama-lama notice kalau kita kan ngomong bonjournya itu kayak dari jauh dan untuk well at least in my experience kayak gue cuma nyapa bonjournya untuk membalas aja. Tapi yang gue notice dari mereka they really do the eye contact. Yep, yep, Jadi as you correct. mentioned walaupun mereka lagi nge-handle klien di depan mereka akan stop untuk ngomong bonjour dan matanya mereka akan ke kita. That's Yeah, us having to respond their eye contact and say yeah, bonjour juga. yeah. Yeah. And Bener as well banget. as gue juga it's only my second year sih living di sini. Mhm, Tapi and this is a simple hello and goodbye ya. Yang tadi mhm, lo mention waktu kita bilang au revoir waktu kita meninggalkan si toko, itu kita juga tetap harus bisa maintain the eye contact. Jadi mhm. bukan karena lo pergi, lo nyelonong langsung bilang bye. Tapi lo tetap harus kayak gue ngebabain yang mana ya. Kalau ibunya di sini berarti lo badan lo agak ke sana terus kayak au revoir gitu kan. Oh my god. As you mentioned is a form Be of politeness. Karena Iya kalau betul. kita nggak do the eye contact here in France itu ya udah kita semacam kurang sopan lah sama mereka. Dan gue juga mau nambahin itu aside from goodbye and thank you kita juga harus ngomong kita nggak harus sih cuman we supposed to say like have a good day, have a nice evening, have a nice weekend or something like that. Harus selalu tuh ya. Yeah, Sama merci. Terima kasih. betul, betul, Every single thing kita harus bilang makasih di sini. betul. Tapi ya itu by culture kayak kalau di Indo kita tend to say maaf over everything gak sih? Kayak Iya betul sih. kayak we say maaf towards everything kita benar-benar yang ada apa oh maaf. Like di Indonesia kita minta maafnya banyak, tapi kalau di sini kita say thank you-nya banyak. Yeah, yeah, different, beda banget sih. What do you think menurut lo apa sih other biggest cultural differences yang lo udah hadepin nih selama lo tinggal di sana? Pokoknya banyak deh. Jadi paling simpelnya aja nih. Dari greetingsnya itu, kalau misalkan kita nggak kenalan, kita ngomong bonjour and other things like that lah. Cuman kalau misalkan kita udah kenal, kita udah sering ketemu, itu kita cipika-cipiki. Hmm. Kalau di Indo itu kan cipika-cipiki kan agak aneh ya. Maksudnya itu common aja di ibu-ibu sosialita nggak sih? Ibu-ibu arisan gitu, cipika-cipiki nggak sih? Biasanya kalau di keluarga gue sih because some of them are Christian, Hmm, we also do the cipika-cipiki tapi oke, sama keluarga yang Christian ya. And oke. also sama ibu-ibu sosialita. Dan kayak sama bapak kos gue yang akhirnya kita udah pas awalnya kita cuman salaman doang, cuman pas kita udah kenal sebulan 2 bulan itu udah mulai cipika-cipiki 2 kali atau 3 kali tergantung kultur ya. Jadi itu tiap kota tuh kulturnya beda-beda. Ada yang cipika-cipiki itu pipi kanan pipi kiri, ada juga yang pipi kanan pipi kiri pipi kanan lagi. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, Oh jadi dan 3 bahkan ada kali. yang 4 kali juga. Tapi Ada kalau tuh yang gue 4 dua kali. kali Jadi pipi kiri dulu, terus pipi pipi kanan. kanan pipi kiri Ada lagi. lagi yang sampai kiri, ada yang kanan lagi. Jadi 4 kali. Terus itu gimana lo cara taunya? Lo harus mulai dari kiri dulu atau kanan dulu atau 3 kali atau 4 kali kah? Itu how do you know that? Kalau gue sih gue ngelihat orangnya orang yang mau cipika-cipikian sama gue sih. Jadi kalau misalnya orang naruh pipi kanannya dulu ke gue, Hmm. ya udah berarti gue kasih pipi kanan gue juga dong. Gue tinggal ikut aja sih. Oke. Jadi lo mempelajari situasi, lo ngelihat Iya dulu kalau betul. orangnya majunya kanan, nah berarti nah ini gue Nah, kasih pipi kanan juga. nah I betul. see. Oke. Itu baru awal-awal pas lo pindah ke sini tuh ya? Iya itu. Hmm. Habis itu makan sih. Dari segi makan tuh mereka strict ya. Makan siang, makan malam tuh mereka strict dengan jamnya. Kalau ada acara formal gitu, for example makan siang yang banyak orang di satu meja, biasanya sama keluarga itu mereka makan itu bisa berjam-jam. Karena Oke. kenapa lama? Karena sambil ngobrol dan banyak banget course-nya, ada kayak appetizer, ada makan snack ringan, habis itu makanan berat, habis itu minum wine, habis itu makan cheese, and then dessert, and then coffee. Jadi ya bisa lah 6 course dalam Hmm. satu event gitu. Dan gue di-invite
itu minggu pertama gue nyampe sini, and then tiba-tiba rame banget karena bapak kos gue kan udah tua ya, udah umur 70-an. Jadi teman-temannya juga udah tua. Ada yang umur 60-an, ada yang umur 80-an bahkan. Dan satu table tuh bisa 9 orang, terus gue sama kakak gue at that time masih ada untuk ngebantu gue nge-translate and etc. Habis itu gue kayak diem doang, gue gak ngerti harus ngapain karena di depan gue ada 3 gelas, ada 2 sendok, habis itu ada 2 piring, terus jadi ada roti di sebelah gue. Dan ya udah gue akhirnya gue analisa aja sih, gue nggak langsung bertingkah, pokoknya gue lebih ke diem, gue analisa, gue jawab seadanya kalau misalnya ditanya. Dan itu lumayan menarik dan menakutkan juga karena kayak gue nggak terbiasa di situasi di mana gue satu meja tiba-tiba semua menatap ke arah gue, 9 orang atau 8 orang menatap gue saat bapak bos gue nanyain gimana di Prancis, gimana lu udah seminggu. Abis itu tiba-tiba orang pada ngeliatin, orang pada concentrate ke gue, dan gue kayak mati gerak, men. Itu awkward dan itu anjir, itu parah sih, itu kayak mencerminkan orang Indo banget sih. And then from that time gue belajar kayak, wah ini mah gak bisa nih kalau gini mulu nih, karena gue lumayan sering diundang, jadi kayak gue harus ada improvement. Gue kayak gak bisa nih gue kayak diem doang. Gue at least membuka berani lah untuk ngomong dalam bahasa Prancis yang walaupun masih terbata-bata, jelek dan So that sebagainya. timidness has to go ya. Ya, Tapi harus. menurut lo, was it only because you just arrived there? So obviously kalau lo orang baru kan pasti ketika lo ditanya pertanyaan, lo langsung yang everybody wants to know the answer. So obviously semua orang pasti bakalan ngeliat ke lo kan. But in your experience after 4 years, do you think kayak people udah nggak terlalu kayak pay attention to what you're saying, or like it's still a thing here? Emang sebagai bentuk politeness juga dari mereka ya, untuk to hear what people said. And sometimes kalau misalkan it takes too long, kayak dibantu aja sama mereka gitu. Kayak gue nggak tahu apa yang mau gue omongin dalam bahasa Prancis, tapi kayak dia menerka-nerka apa yang mau gue omongin, terus kayak menebak apa yang mau gue omongin. Habis itu gue bilang kayak yeah, that's it. And then sekarang dengan meningkatnya fluency gue dalam bahasa Prancis, alhamdulillah gue bisa menjelaskan ya sekarang dengan baik. Habis itu gue bisa mengajarkan mereka juga sometimes. Dan itu menurut gue sebagai achievement sih, karena gue bergaul sama kakek dan nenek yang sangat cultured, well educated. Jadi kayak di awal gue sangat banyak belajar dari mereka, dan gue juga pengen give something to them gitu ya. Apa sih yang lo Knowledge, share sama mereka? for example kayak Indonesian culture, and then banyak mengenai knowledge Indonesian's influence to French Empire, for example, seperti meletusnya Gunung Tambora yang mengakibatkan runtuhnya empire-nya Napoleon Bonaparte. Dan itu gue lumayan bangga. Ya, itu based on my research and based on my increase on my confidence level aja sih. I see. Menurut lo dari awal tahun pas lo nyampe di Prancis, kan pasti lo udah banyak nih di-invite sama the French, having that proper dining experience, makan siang, makan malam. Menurut lo udah improve the way you explain stuff? Karena tadi lo mention about the timidness. Menurut lo kayak has it changed? It changed a lot. Jadi kayak dari awal tuh gue nyampe sini, gue kayak lebih berhati-hati sama image yang gue berikan, berhati-hati sama jawaban yang gue berikan, dan gue nggak mau disappoint mereka dengan jawaban yang gue berikan. Dan as time pass, kayak gue sekarang lebih kayak gue jawab dengan sepengetahuan gue jawab dengan sebisa gue, sebaik-baiknya gue menjawab. Cuman dari merekanya, kalau misalnya mereka nggak satisfied dengan jawaban gue, atau mereka tidak suka dengan jawaban gue kayak oke, ya udah, that's how you think and that's how I think gitu. Gue kayak nggak bakal memperbaiki gue sih kalau misalnya menurut gue benar ya. And I won't try to change their opinions, and it's just how we converse, how we chat. And di situ sih bagusnya sih, jadi lo nggak usah
mengubah cara mereka berpikir. Yang lu bisa lakukan adalah mempelajari cara mereka berpikir sih. Kalau misalnya mereka beda berpikirnya, cara berpikirnya, ya udah. Kalau ada yang lu suka dari cara berpikirnya, lu ambil. Tapi kalau nggak suka, ya udah, lu nggak usah lu judge mereka. Tapi lu ini aja, lu pelajarin aja. And I heard also Gitu sih. the French, they're very direct. Kalau A, Very, you very. say A. Kalau B, you say B. Dengan orang Prancis yang very direct, lo punya gak sih experience yang membuat lo as an Indonesian yang we're not used to ditanya sesuatu yang tiba-tiba direct and you have to answer, especially knowing kayak ada 3-4 orang all eyes on you dan lo harus explain. Pernah gak sih ini terjadi? Pernah. Jadi pada saat gue diajak untuk ikut ke suatu acara sama bapak kos gue, itu diajaknya tuh biasanya dia ngajak seminggu sebelum atau bahkan 2 minggu sebelum, karena dia pengen prepare mengenai apa masakan-masakan yang harus di-provide untuk beberapa orang gitu-gitu. Jadi gue tuh sebisa mungkin dalam seminggu tuh gue jawab iya atau enggak datang. Gue nggak bisa kayak lihat nanti atau gimana. Pokoknya iya atau enggak. Lihat nanti Iya. deh. Iya, itu nggak bisa, itu mereka bakal kesel sama lu. Tapi kalau misalnya lihat nanti tuh lu dianggap kayak enggak gitu, karena lu nggak yakin. Habis itu ada gue juga pas kita lagi makan-makan, gue ditanya lu mau minum apa. Itu gue kan I drink alkohol ya di Indonesia. Cuman gue kan nggak begitu suka sama ada salah satu liquor yang mau ditawarin sama bapak gue, namanya Benedictine. And then gue kayak gue mau jawab enggak tuh gue nggak enak. Akhirnya gue jawab iya dong. Gue jawab iya, dan gue kelihatan dari muka gue nggak suka. Terus dari situ gue diceramahin lah saat makan rame-rame gitu, kayak lu kalau nggak suka ya udah bilang nggak usah, nggak suka, dibanding lu memaksakan diri tapi lu nggak suka. Soalnya kita juga nggak maksa. Kalau lu nggak suka ya udah, kita nggak bakal merasa terhina dengan selera lu gitu. Karena kalau Jadi di dari Indo situ, kalau lo udah ditawarin sesuatu by politeness you have to kind of like say iya ya boleh gitu. iya bener, susah untuk bilang enggak sih. Bener. Yeah. Okay, so this really shape your personality ya in some ways. Iya, betul. Is there any other funny experiences yang lo alamin selama lo tinggal di Prancis? Ada. Jadi my first funny experience itu gue inget banget, gue minggu pertama gue di Prancis di Rouen, gue ngeliat banyak orang tuh pada saat mau jam makan malam kayak jam 6-an sore gitu, mereka nenteng baget diketekin. Biasa bagetnya tuh baget diketekin. Baget itu roti yang panjang banget ya, gitu ya? begitu roti yang panjang tuh, yang keras tuh, diketekin tuh, mereka keluar dari bakery diketekin. Habis itu gue ngeliat mereka tuh dipotek terus dimakan, dan gue ngerasa tuh kayak wah ini kayak keren nih, gue kayak mau gitu juga. Akhirnya gue coba untuk begitu, gue masuk ke salah satu bakery, gue beli une baguette s'il vous plaît, yang artinya one baguette please, and then gue tenteng terus gue coba potek, dan gue ternyata tuh nggak sekeras yang gue kira, ternyata keras, bener-bener keras. Habis itu gue coba potek, gue makan, gak suka gue sama rasanya, aneh. Oh ya? Oh ya? Kayak kalau dimakan sendiri tuh aneh pada awalnya. Habis itu gue nyampe rumah, bapak kos gue ngeliat dong kalau misalkan wah ini orang udah Prancis banget nih gayanya nih, Bawa baget. bawa baget, mau makan apa nih emang. Habis itu dia nanya mau makan baget enaknya sama keju gitu. Dia ngasih tahu juga. Habis itu ya udah, akhirnya gue balik lagi ke supermarket, gue beli keju dong, dan gue nggak tahu keju apa yang mau gue beli kan, karena banyak banget keju tuh di satu kulkas tuh. Ada yang bulat lah, karena yang gue tahu tuh keju di Indonesia tuh cuma mozzarella sama cheddar. Habis itu Sedangkan di Prancis lo bisa masuk toko tuh satu kulkas isinya 100 keju yang berbeda. No joke, bisa ikut hundreds here. Banyak banget kejunya, tipe kejunya. And then gue bingung kan. Yaudah gue kira cari keju yang paling murah, dan itu ternyata yang gue ambil tuh keju putih, keju kambing dong. Gue akhirnya bawa pulang ke rumah, gue makan, ih anjir rasanya anyep, agak enak. dan gue nyesel-nyeselnya tuh, ini keju apaan? Gue kira rasanya tuh kayak cheddar dong, kayak ada gurih-gurihnya gitu dong, yang enak gitu. Terus biasa lo makan di Indo ya? Iya, yang biasa makan di Indo kan. Habis itu gue makan, wah udah kayak makan keju basi. Cuman lama-kelamaan tuh gue suka sama keju, karena emang ternyata tuh kalau lu makan keju tuh itu namanya acquired taste lah. Jadi lu harus terbiasa sama rasanya baru lu suka. Lu nggak bisa kayak yang pertama kali cobain lu langsung suka. Mungkin ada sih beberapa orang suka, cuman kayak kalau gue nggak suka gue awalnya. Dan akhirnya dari situ gue nggak melakukan itu lagi sih. Udah, gue makan baget juga jarang-jarang.
Itu cuma buat gaya-gaya doang awalnya sih. Even until now you never eat baguette kalau lagi makan siang, makan malam? Gue makan baget itu kalau ditawarin ya. Kalau misalnya lagi ada acara terus ada mereka yang nawarin baget, I will eat baget karena gue suka baget. Cuman kalau misalnya gue sendiri, gue nggak pernah beli baget sekarang. Kayaknya lo salah pilih tokonya deh. Maybe. Kalau gue Iya sih. suka loh baget itu enak banget, especially kalau misalnya gue lagi lapar-laparnya. Dan di sini kalau di Prancis tuh kalau kita masuk ke restoran itu nggak langsung makanan utama. Jadi Betul. ada yang namanya apero dulu, Mhm. which is itu kayak itu cuman apa ya, menggelitik perut doang. Menggelitik perut doang itu. Kayak trailer aja nih, trailer itu cuman buat makan lewat doang. Mhm. Tapi, abis itu masih belum ke makanan utama. Abis itu masih ke entrée, which is makanan pembuka. Nah, during this time karena gue lapar biasanya, gue makan loh bagetnya. Jadi gue biasanya Really? yang gue Oke. ambil itu bagiannya mungkin luarnya biasanya I tend to not eating it. Jadi gue cuman, yang udah dipotong nih, gue makannya bagian yang empuknya. Enak tahu, Hmm. gue suka. Terus sama, orang Prancis nih misalnya, makanan utamanya udah habis, Hmm. si bagetnya itu dipakai lagi buat ngelap si piring. Betul. Gue suka, itu enak banget Val. Gue suka sih kalau gue. Kayaknya lo, salah referensi toko rotinya deh. Coba datang ke sebuah toko yang namanya Maison Maison Hotelier. Itu gue denger tuh dia paling enak sih di ruang ya. Jadi kalau Nah, kalau kalian para pendengar main ke ruang, kalian harus ke sana sih. Recommended. recommended ya. By the way ini, we're not sponsored, kita emang speak by experience. Iya. Ini nggak peres, Nggak jujur. peres kok. Terus how do you build that support system since you're living far away from your family? Lo udah punya teman-teman Prancis atau teman-teman Indo lo punya nggak? Untungnya sih gue pas pertama kesini sih gue dibantu banget sama kakak gue dan kita sempet tinggal setahun bareng di satu rumah sebelum Oke. dia pindah ke Paris. Jadi gue bener-bener setahun itu gue nyintirin kakak gue terus kemana-mana, ketemu sama teman-temannya dia. Dan aside from that ya udah gue berinteraksi sama teman kampus gue dan itu doang sih. Tapi setelah kakak gue cabut dan banyak teman-temannya juga cabut, di situ gue merasa kesepian. Akhirnya gue masuk PPI. Jadi kalau misalkan kalian merasa susah untuk mendapatkan teman lokal ya, kayaknya Mhm. hal yang baik untuk membantu social need kalian tuh bisa dengan join PPI sih. Dari join PPI kalian bisa dapat koneksi banyak, terus ketemu orang Indo lainnya yang struggles, yang have the same struggles sama kayak kalian. Habis itu sharing, habis itu juga ikut organize acara-acara yang seru gitu. PPI kan perhimpunan pelajar Indonesia. Jadi basically kayak student community, Indonesian student community saya sih di negara kalian. Pasti ada tuh di tiap negara. Dan di tiap region juga ada kalau di Prancis. Jadi sebagai Indo kalau misalnya you have some fears over, bisa nggak nanti gue make friends, ada nggak other orang Indo? So you just simply join this community PPI, itu isinya semua orang Indo yang basically on the same boat with you ya? Exactly. Betul. Okay, that's interesting to know. Gue penasaran deh, lo setiap hari ngapain sih di sana? Oke, kalau misalkan gue kuliah, gue biasanya itu bangun pagi, tergantung jam kuliah, tapi biasanya itu jam 9 atau jam 8 itu udah mulai kelas. Sebelum itu gue udah bangun, terus gue either gue dengerin podcast atau gue baca news, karena I need to be updated about current issue, global issues from news platform kayak Wall Street Journal and a lot of news platform like that. Dan gue juga untuk gue update juga mengenai current issue di Indonesia, gue baca Twitter. Karena situ gue nge-follow banyak thread-thread dari orang-orang Indo, influencer-influencer Indo yang share mengenai isu-isu di Indonesia. After that gue kuliah, terus gue biasa selesai tuh antara siang atau sore. Dan dari situ gue, kalau misalkan gue pas ikut ekstrakurikuler, gue sempat ikut kickboxing and Krav Maga. Jadi kayak gue ngambil ekskul itu, terus gue sempat ikut futsal, gue main futsal untuk work-life balance lah ya, untuk as a pleasure and also sport activity yang gue suka. Nice. Terus ketemu sama teman-teman juga di situ. Habis itu pulang malamnya nonton dokumenter YouTube atau Netflix sih. I Just see. to be more cultured aja sih. Tadi I noticed you use the word
need to read those news, untuk Hmm. dengerin podcast. In your opinion, kenapa sih you feel the need of doing those stuff? Jadi di domain gue ini kan economics, and itu kurang lebih ilmu mengenai inilah daily life lah ya. Karena lu mempelajari behavior of a country, behavior of a person towards money, and also towards their satisfaction. Jadi kayak kalau dengan gue bicara, dengan gue nonton dan baca banyak news gitu, gue jadi lebih tahu gitu salah satu alasan kenapa orang pengen this level of satisfaction, and also kayak gue bisa relate banyak di conversation dengan orang karena gue udah baca news itu. Jadi it's more a conversational purpose. Jadi kalau misalnya ada conversation yang mengenai this government, this culture, or this situation, gue bisa relate lah dikit. As long as gue nggak ngeblank gitu saat diajak berbicara mengenai hal ini, itu aja sih. In order to maintain the conversation sama the local here, or probably Yeah. sama orang di Indo juga. Yeah, I think this is a very good point. So in this way, what you're doing, I believe nantinya kalau lo balik ke Indo, lo bisa ngobrol nggak cuman sama teman-teman yang seusia sama lo doang. betul. Which Nice. this is the one thing yang gue adore banget sama Western people. They could have a conversation sama any ages, kayak sama opa-opa, sama orang tua, sama mertuanya temennya dia, bisa aja gitu loh. And I really love this, and I think my husband once mentioned, biasanya the thing that could relate people aside from their ages, itu biasanya they're talking about politik atau ya economics in general gitu, because they're curious about how it looks like in your country, history juga. So I think that's a very good way to nambah-nambah ilmu lah ya. Betul, nambah-nambah ilmu dan juga kayak networking lah. Of course kalau lu bisa cari common ground dengan orang-orang baru, itu juga it could be your new opportunity dengan orang itu. It could be your new colleagues, it could be your new friend, something like that, or partner even. That's really insightful. Terus with the time difference, gue curious, how do you stay connected with your family in Indo? Obviously it's very hard karena kita punya time difference 5 jam pas summer, 6 jam kalau winter. Habis itu jamnya ganti ya? Iya, tergantung musimnya. Habis itu kita biasanya selalu sharing sih mengenai atau update mengenai kehidupan tiap weekend, especially Sabtu atau Minggu, karena di situ tuh lebih leluasa kan waktunya. Jadi kayak misalkan di sini pagi, di sini jam 9, di sana kan jam 3, mereka belum pergi gitu untuk malam mingguan, bisa teleponan dulu berempat, habis itu catching up. Jadi especially hari Sabtu Minggu kita selalu teleponan tiap minggu. Jadi ngebantu sih untuk meluapkan rasa-rasa penat, rasa-rasa stres di Prancis ke nyokap atau bokap. Tapi kalau gue sih lebih ke nyokap ya, karena nyokap tuh dia lebih emotional person sih dibanding bokap yang lebih kayak enggak, kamu harus kuat, coba kamu yang lebih rasional lah, lebih tough aja, kayak lebih jangan banyak ngeluh gitu. Kalau sama bokap, cuman kalau sama nyokap tuh lebih kayak lebih acceptance gitu. Enggak apa, kamu ngerasa gini kok, it's normal. Bisa jadi teman cerita gitu. Iya. Kalau gue boleh tahu, yang lo keluhin ke nyokap lo tuh tiap hari tuh apa? Oh, weekly? Kebanyakan ini sih, makanan sih. Gue tuh lebih susah mendapat makanan yang bener-bener yang gue suka dan gue enjoy gitu. Jadi tuh gue sangat suka banget gue sama makanan Indonesia, makanan berminyak, makanan yang banyak MSG-nya, makanan yang gak sehat lah ya. Micin ya? Makanan bermicin lah. Jadi itu sih, kayak gue hampir setiap 2 minggu sekali itu gue ngeluh pengen makan nasi padang, pengen makan makanan yang berminyak bersantan ke nyokap. Karena kayak di sini tuh makanannya terlalu sehat gitu. Habis itu makanannya pasta, kalau nggak pasta steak. Habis itu apa lagi? Nggak banyak choice-nya sih kalau di sini. Habis itu juga nggak simple. Kayak lu malam-malam lu lapar, tiba-tiba lu nggak bisa tuh ke warteg. Gak ada namanya warteg di sini. Di sini ada tempat kebab. 24 jam juga bukannya? Nggak semua tempat kebab juga 24 jam. Jadi ada
ada yang tutupnya jam 2 malam. Jadi nggak ada yang 24 jam sih. Bahkan McD dan KFC dan fast food chain gitu nggak ada yang 24 jam. Oh really? Jadi kalau lo kebangun jam 3 terus lo lapar, you feel like having Nggak bisa. ayam goreng, just simply KFC ayam tuh nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada. Oke. Terus lo gimana sehari-hari buat makan? Do you cook? Of course I'm gonna cook karena kalau misalkan gue beli mulu itu mahal banget karena budget gue nggak bisa kalau gue tiap hari beli, jadi gue harus groceries, gue stok makanan, and then I cook it myself, which is a poin bagus juga sih. Jadi ya lu nggak dapet makanan yang instan terus-terusan karena dan lu harus masak gitu, dan itu menaikkan skill masak lu lah, sisi positifnya. Also kalau lo makan sendiri, kalau lo masak sendiri, masakannya sehat gak sih? Paling lo Iya, karena masaknya itu apa? betul. Ayam, nasi. Lo gak punya MSG, lo gak punya micin di sini. Betul. Sometimes I put vegetables for as a side dish gitu, kayak gue misalnya masak ayam, gue kayak masak ayamnya simple, gue masak pakai garam, pakai lada, pakai bubuk bubuk cabe, bukan bon cabe, bubuk cabe biasa yang nggak begitu pedes di sini, and then pakai pakai vinegar, habis itu pakai brokoli, udah simple begitu. Kalau misalkan lagi mager, coba resep gitu. Cuman kadang kalau misalkan gue pengen masak Indonesia itu gue biasanya beli bumbu instan, namanya bumbu bambu nih, enak. Widget ada di Paris, tapi di ruang kagak ada, sadly. Jadi kalau misalnya gue ke Paris tuh, I try to stock up a lot of Indonesian instant spices, and then gue bawa ke ruang, terus gue masak sendiri, gue ungkep ayam, and then gue pakai bumbu itu, atau gue masak rendang pakai bumbu itu. Ya, wide varieties lah. Kalau misalnya ada bumbu itu, membantu Well, banget. that's one way untuk ngurangin rasa kangen sama makanan Indo ya. Iya, betul. Also a plus point karena lo tinggal di sini, jadinya lo jadi bisa masak. Iya itu. Kalau di ruang itu nggak ada ya restoran Indo? Nggak ada sih. As far as I know nggak ada restoran Indo di sini. Gue makan Indo tuh kalau gue di Paris. Kadang-kadang itu pun juga gue kayak nggak, kayak tiap ke Paris gue nggak makan Indo juga sih. Paling from time to time gue makan Indo, karena di sini juga makan Indo tuh it's kind of pricey juga sih. Yeah. I'm guessing pasti kalau namanya restoran Indo itu nggak bisa bentuknya kayak warteg gitu. Karena I'm sure di Eropa like Chinese restaurant yang lo bisa kayak type of prasmanan type of style, lo bisa dapetin itu di Chinese restaurants kan. Lo bisa take away, lo bisa ambil chicken black pepper ini segala macam. Tapi I'm sure kalau restoran Indo itu proper restoran. And as you mentioned, kalau you can only find it in Paris, harganya pasti nggak murah. Lo boleh nggak kasih tahu kira-kira range-nya berapa sih kalau gue pengen makan nasi rendang? Restoran Paris tuh harganya berapa? I think tadinya pas gue nyampe itu masih affordable sih, kayak 10 euro or 11 euros. Tapi sekarang tuh karena inflasi juga ya, jadi udah bisa 13-14 sih. Dan itu kalau di rupiahin ya hampir 300.000 gitu. Dan lumayan, harganya lumayan. Itu kayak makan fancy aja sih kalau di Indonesia dengan harga segitu. Kalau di Prancis range makannya emang berapa? Tadi lo mention 10 being affordable, which is for context 10 euro itu 160k something. Yeah. 160k. Itu so that udah is affordable for one person, for one time eating in restaurant ya. Tapi kalau misalnya kayak masak sendiri itu kan udah bisa lebih murah ya, karena bahan-bahannya kita lebih murah juga beli sendiri. So range makan di Prancis itu kurang lebih 10 sampai 15 euro per person untuk eat out. Iya. I see. Lo mention a couple of times kalau lo masak Indonesia. Have you ever introduced this makanan ke bapak kos lo? Atau I don't know, maybe some other French people pernah nggak nyobain masakan lo? Pernah gue ngasih makanan, nasi goreng bapak kos gue. Oh, that's not bad, okay. Gue masak nasi goreng ya, obviously gue pakai bumbu jadi ya, yang dibawain dari Indonesia. Gue masak itu, and mereka nggak begitu suka sih, karena pertama gue buatnya terlalu pedas ya, karena kan pedas Indonesia beda ya sama pedasnya mereka, nggak biasa sama pedas tuh. And abis itu juga minyaknya yang gue pakai itu lumayan banyak dan mereka nggak suka. Dan gue juga pakai garam, royco, and micin lah, jadi banyak lah yang ditaruh. Jadi mereka tuh bingung gitu, ini rasanya kenapa campur aduk gini. Karena kalau di Indonesia kan suka ya kalau kita rasa campur aduk gini, cuman mereka tuh kayak they feel unhealthy gitu kalau makan itu. Jadi
fail sih. Experience gue ngasih makan orang Prancis. I can understand karena di sini orang Prancis itu they tend to makan in a small portion. Tapi banyak yang tadi gue mention kayak makanan pembuka dikit-dikit ya kan. Makanan Bertahap pembuka ya, tuh bertahap. makanan pembuka mereka bisa cuman makan kayak 1 layer atau 2 layer salmon Iya. tipis. Kayak salmon carpaccio gitulah kalau kita biasa lihat di Sushi Tei. Itu Hmm. baru makanan pembuka. Terus nanti makanan utamanya paling secuil nggak sih? Kayak potongan daging bebek itu kayak cuman 2 cuil, 3 doang. Terus And sisanya kayak sisanya paling apa? Keju beberapa potong, keju dan kue juga dessert. and then dessert. Ya, jadi mereka kayaknya nggak biasa kalau langsung dikasih sebakul, Pak. Ya, sama itu sih kalau misalnya di Prancis emang restorannya itu, oke, this is in my experience yang gue notice pas gue masuk ke restoran, gue masuk ke Paul gitu, Mhm. brasserie. Gue bingung. Jadi pas gue mau mesen makanan, on my table itu disediain garam sama pepper. Oke. Terus gue kayak kalau ini gue jadi chef yang di Indo, kayaknya is an insult gitu deh. If anything kayak kelarin masaknya di belakang. Dan gue kayak why is this salt and pepper doing on my table? Nah, apparently di sini ketika lo abis pesan si main plate, it's very normal that lo nambahin sendiri the amount of your pepper sama salt. Iya, betul. Jadi karena di sini orang itu beda-beda. Mereka bisa makannya sesalty apa dan sepeppery apa. Tapi I don't know about you, gue di sini tinggal 2 tahun kayak I'm kinda like used to with that now, especially karena gue tinggal sama suami gue. Jadi gue sekarang masaknya ya harus gue sesuaiin. Terus ya udah, setelah gue plating itu gue harus ngeluarin lagi si salt sama pepper on my table. At the end of the day kita harus bisa adapt ya sama namanya juga tinggal di luar negeri, Betul, harus kita betul. ngikutin ke mereka. Gue mau nanya deh, sekarang lo udah integrated sama all the French cultures, lo hang out sama all the French every day. How has this experience shaped you as a person? Oke, ini ngebantu personal growth gue banget sih untuk integrate sama culture French ya. Karena first of all, Prancis itu dia negara yang bebas. Dia negara sekuler. Dia negara yang nggak mengedepankan aspek agama dalam kehidupannya. Jadi di sini tuh hal-hal yang mistis tuh itu nggak common sih. Kayak lu pulang malam terus lu merasa takut dengan setan, itu di sini it's not a thing gitu. Justru lu takut untuk dirampok atau di dengan kejahatan manusia malam-malam, bukan dengan Mm, sesuatu yang mistis. Jadi mereka berpikir tuh lebih rasional, mereka nggak mikirin sesuatu yang supernatural gitu-gitu, unless ada mm, scientific reasons ya. Dan di situ kayak ngebantu gue untuk mikir, oh iya nih, justru lu mikir kritik dan lu lebih rasional aja gitu. Jangan apa-apa tuh lu langsung mensimplifikasikan, oh ini karena dia lagi sial aja, oh ini karena dia lagi malam Jumat aja gitu. Makanya terjadi sesuatu kayak gini, itu kayak bukan a thing. Jadi itu sih aspek critical thinking yang sangat gue suka dari mereka, karena kayak ngebantu banget gitu untuk lu terbebas dari hoax gitu. Lu gak gampang mm. diatur opini lu sama berita atau apapun itu, isu-isu apapun itu. Jadi lo lebih berpikirnya secara rasional ya, Iya, betul. bukan dari by culture. Oh katanya ini, katanya itu. Dulu ada ini, dulu ada itu. Tapi lebih ke you are forced to think rationally Yep. karena it's just not the way they think gitu. Iya, betul. Or can we say mungkin di Prancis nggak ada hantu kali, Pal? Ada dong di sini di sini ada kuntilanaknya. Mereka tanya manggilnya La Dame Blanche, the White Lady. Oh, they have it Ada, too. ada. Cuman itu tuh ya itulah, itu nggak begitu diperdulikan sama orang-orang, apalagi yang generasi sekarang ya. Itu lebih ke generasi tua, dan bahkan sekarang udah jarang banget yang percaya gitu-gituan gitu. Okay, I see. Dan satu yang ngebantu, yang ngebuat gue grow banget sih, kayak ini sih, open mindedness. Jadi kayak sebelum gue nyampe Perancis kan, gue merasa gue udah open minded dengan gue dikelilingi sama banyak internationals dan ketemu banyak people from different backgrounds. And pas gue kesini, especially Paris, itu tuh
itu beda banget, itu lebih beda banget. Itu mereka jauh lebih diverse dan banyak pemikiran-pemikiran yang menurut gua radikal, tapi juga mereka tuh, gua tau lah kenapa mereka bisa berpikir gitu dari background mereka. Setelah diceritain lagi kenapa mereka bisa berpikir itu, kalau misalnya mereka dari kecil tuh emang udah diajarin dan udah berpikir based on what they've seen and what they've heard. Jadi kayak di sini orang lebih diverse sih, lebih beragam dibanding di Indonesia sih. Dan itu kayak it prepares me for my career, for my personal life too. Kalau misalnya gue ketemu orang baru tuh I could relate some of it, some part of it, and I could learn from them, and gue jadi ya tahu seberapa kompleks manusia itu. Dan itu sih yang ngebuat gue merasa kayak wow, ini pelajaran hidup banget yang bisa gue bawa ke Indonesia gitu, insya Allah. Gue baru banget tadi mau nanya kira-kira ini bisa dibawa ke Indo apa enggak, tapi lu udah mention. Oke. Tapi gue ngeliat perkembangan masyarakat Indonesia sekarang udah progresif lah ya, especially di Jakarta in big cities, and gue lumayan terpukau dan merasa senang. What are those differences yang lo lihat dari 4 tahun ke belakang? Ya jadi pas awal gue kesini tuh gue merasa tuh orang-orang tuh secara kultur tuh masih konservatif ya. Gue ngerasanya kayak masih susah untuk expose dengan perbedaan. Tapi sekarang tuh as time goes by, dengan pengaruh internet, dengan pengaruh Twitter, dengan pengaruh TikTok, bahkan udah nggak put on a facade just to conform with society. Itu sih. Kayak mereka udah bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Bahkan kaum LGBT sekarang udah mulai lebih terbuka gitu, udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Berarti lo personally lo pro ke LGBTQIA+ ya? Yeah, I mean kayak as long as they don't do anything to selama mereka nggak merugikan society sih, kayak ya udah, ya mereka berhak untuk mendapatkan hak mereka aside from what they wear or how they act gitu. That's also gitu one aja. thing yang gue notice sih pas gue di Prancis tuh, gue nggak tahu how they were raised, but they see everyone literally equally. Yeah. Bener-bener, it's not because you're a servant, it's not because dia pakai like heavy eyeliner, or pakai baju dandanannya tacky, or he's gay, or his, I don't know. Mereka bener-bener nge-treat everybody itu pakai the same respect they would put kalau mereka lagi ngobrol sama the president or like their Betul. sama mertua. They put the same respect towards everyone. That's what I really love. Jadi kayak mereka, they don't see other people sebelah mata. I think it's very like Indonesian way of treating people. It's kind of normal for you to treat them like differently, which this I'm never agree. I never agree with this. Dan gue suka banget pas gue di Prancis tuh benar-benar treatmentnya sama. Literally treatmentnya sama siapapun. Itu gue suka banget sih. Betul. Ya soalnya di sini kan juga mereka nggak mengedepankan yang namanya pembeli adalah raja. Jadi ini di sini walaupun lo pembeli, walaupun customer, lo nggak bisa bertingkah semau lo gitu. Karena lo mau ngebeli produk mereka. Jadi walaupun lo nggak beli juga, mereka juga santai gitu aslinya. Yeah, because they already put like the same level respect gitu ya dari awal. Iya. Gue jadi curious nih, sebagai orang Indo yang tinggal di Prancis, dan lo sekarang tinggal di Prancis udah 4 tahun. Pelajaran apa sih yang lo petik dari experience lo tinggal di Prancis dan you wish to apply it ketika nanti lo tinggal di Indo? Yang pengen gue apply dan pengen gue share juga sih kayak judgmental mentality ya sih. Pokoknya lu ketemu orang siapapun itu, from the first glance lu ngelihat mereka aneh, lu jangan langsung, maksudnya jangan, ya of course you will have an impression, tapi lu jangan langsung judge kalau misalnya orang tuh really aneh dari cara berpakaiannya. Lu melihat kalau misalnya mereka aneh dari preference lu gitu. Jadi kayak you treat them as your equal, and then lu mulai percakapan dari situ, lu baru bisa lu menilai mereka secara utuh gitu. Itu sih, kayak lu jangan langsung tertutup karena mereka perawakannya dan cara berpakaiannya itu nggak sesuai dengan lu, but you learn from them. There's always something to learn, even from homeless person lu bisa learn sesuatu. No, I could definitely relate sama lo. This is actually a very good point that you just mentioned. As we grow, that quote, don't judge the book by its cover tuh makin relevan ya. Makin relevan. Di Prancis juga semua orang karena kayak gitu kan. They at first they
always have like questions sama lo buat the new people who just come. Mereka benar-benar pengen tahu kayak background lo, mereka pengen tahu who you are, the way you think. Benar. Kalau di Indo sih ya, di Indo tuh yang gua asumsi gua nih yang common tuh kalau misalkan lu ngejudge, misalkan nih orang tuh mencuri, ya kita tahu mereka melakukan hal yang nggak baik gitu untuk orang lain dan merugikan orang lain. Cuman kalau misalnya lu telaah lagi kenapa dia mencuri, there's always pemicu gitu. Pemicunya pasti ada. Ya misalnya dia berbuat jahat karena emang mereka nggak nemu cara lain untuk kasih makan ke anaknya atau gimana gitu kan. Walaupun lu putih, lu bukan berarti lu nggak hitam. Jadi sebaik-baiknya lu bisa aja lu melakukan jahat gitu. Kalau misalnya ada pemicunya. So I think for the Indos, according to you, we have to be able to create that room untuk I would say like the justifications, because like in Indo, once you're very different, you're very wrong. Kayak you only have like this very small community yang bisa in law. Therefore, you as a human being, kalau lo beda dikit, you will always feel kayak I don't have that sort of sense of belonging karena by the society norm udah salah aja. Iya, betul itu. That's why kita harus be able to ask that question and try to kayaknya more willingly want to. Betul. Be sympathetic aja sih. Kayak try to meluangkan waktu lebih banyak untuk itu di aspek itu ya sih. I see. On a slightly different note, I wanted to ask you, lo ngelihat diri lo bakalan tinggal lama di Prancis atau ada rencana balik ke Indo sih? Oke. Karena satu dan lain hal, jadi pertama karena gue pengen deket sama orang tua gue, karena orang tua gue di Indo mereka cuma berdua, kakak gue ada di sini dan kakak gue kayaknya nggak bakal balik. Jadi I really want to be there for them, for their old age later on in life, and to support them in any way I can, aside from financially. And maybe I want to try new opportunities in other European countries or maybe USA. But for now, I think my priority countries is like Netherlands because since the first time I've arrived there for vacation, I really love Amsterdam, and it's just such a chill place to live, and there's a lot of Indonesian communities there, so maybe it could be helpful if sometimes I miss, like I feel homesick, so maybe Netherlands on my next chapter. I think it's for me personally, for the Indos who's pada akhirnya continue their study in France, I think it's a very good country to build their personality. Kayak ground base-nya we learn a lot from living in France, especially like lo yang tinggalnya di Rouen bukan di Paris ya. Jadi benar-benar lo cultivated banget sama all the culture here in France. Although downside-nya lo nggak bisa laid back, you cannot be like that sort of laid back person. Karena the city itself kayak force you to like stand up, ayo get up, like do something. Besok apa? We're gonna talk about apa? Ini makannya apa? Semuanya harus tak harus cepet kan? If kalau misalnya you start your journey di Amsterdam, which boleh juga sih, tapi kayaknya it's too kind of like similar to Indos karena di Indo kan kita udah lumayan terpapar sama bahasa Inggris. Di Amsterdam juga ngomongnya pakai bahasa Inggris. It's just you just move aja dan it's Amsterdam where everything is just legal aja. I get your point right there. Yeah, basically like Indo, but better, you know, better for living. Better. Yeah. Lo bakal lebih makmur tinggal di situ, gaji standard of livingnya beda ya. Iya, standard of living lebih bagus dibanding Indo ya. Sorry to say. Yeah, but I mean, the salary here is also good. Yeah. If you're aiming, kalau pensiun enak, gaji gede. Yeah. Beli iPhone gak harus nunggu gaji berapa bulan. Kamu. Okay, so from all of those questions yang gue tanya, menurut gue lo udah cukup adapted banget sih sama the culture differences here. Dan it's amazing how you've adapted to all of these changes after couple of years. Now, if you were to give some saran untuk orang-orang Indo yang pengen tinggal keluar negeri, kira-kira sarannya apa sih? Saran ya? Okay. So, obviously, sebelum lu
pindah ke luar negeri, no matter which country, nontonlah di YouTube atau bacalah artikel-artikel mengenai culture normsnya mereka sendiri-sendiri. So you could have like like a foundation of culture of their what they're gonna be, how they're gonna live, like so you can adapt better. Jadi lu nggak bakal surprise banget dengan betapa bedanya culture differences-nya. And then familiarize yourself aja sih sama visa requirements-nya, terus healthcare systems, and then cara ngekos, cara tinggal di apartemennya. Ya, pokoknya be prepared for all that administration and cultural stuff. And also language sih. Language itu penting banget. Kalau misalnya di Prancis lo nggak bisa bahasa Prancis itu, you could survive, but you're not gonna maximize your experience without the basic language of the country. Jadi kayak lu interaksi bakal nggak maximize aja kalau misalnya lu nggak bisa bahasa Perancisnya dengan lokalnya. Kalau menurut gua gitu sih. And stay open minded aja and flexible. Jadi kalau misalnya lu diajak mau ngapain gitu, ataupun pergi kemana gitu-gitu, bilang yes lah. Jangan kebanyakan no, jangan kebanyakan mikir negatifnya. Pokoknya embrace the differences aja. I love it. Jadi lo pergi aja dulu ya. Gimana pergi aja ya? dulu. Gimana ntar pokoknya nanti kalau bagus experience-nya udah lu bisa menemukan interest baru. Tapi kalau misalnya enggak ya udah lu tahu yang bisa lu hindarin nanti in the future. Take it as a learning aja. Iya, betul. Well, Noval, thank you so much udah luangin waktu. Akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita. I really thank you so much for sharing all of your experiences and insights. Terakhir nih, lo boleh share your account, maybe your Instagram, your LinkedIn, if they would love to connect with you. Where can they find you? Okay, so Instagram and LinkedIn itu semua namanya Naufal Johaska, sesuai dengan nama yang ditulis nanti sama Julian nanti. Naufal Johaska, simple. Okay, well, thank you so much again. It's been great. Thank you for inviting me. Such a pleasure. My pleasure as well. Until next time, take care and goodbye. Take care.